Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids. Shalom Papa Mama. Shalom semuanya. Hello everybody. How are you? Just fine. Hello everybody. How are you? I'm fine. Good morning friends. Good morning friends. Hello everybody. How are you? Apa? I'm fine. Apa kabar semuanya hari ini? Jawabannya luar biasa. Yes. Waduh, semuanya sudah semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Yang semangat untuk beribadah kepada Tuhan bilang amin. Amin. Luar biasa. Ayo kita mau siapkan hati kita dulu. Kita mau berdoa kepada Tuhan karena kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah berikan kesehatan, kekuatan, dan cuaca yang begitu baik bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau beribadah dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam namamu kami berdoa dan kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Ayo semuanya kita mau bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Pakai gerakan ya, suaranya yang keras. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kita menari, ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Citamu mengalir dalamku. Apa? Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kita mau menari, ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lagi mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling meriah.
ya, memuji Tuhannya ya. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, leaning on the Lord's side. I lean, leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, leaning on the Lord's side. I lean, leaning on the Lord's side. Pakai bahasa Jawa. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Cari tempat nyender. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Iya, kalau kita sedang lemah, kalau kita sedang putus asa, siapa sih yang menjadi sumber kekuatan kita? Hah? Spider-Man? Bukan ya. Kalau kita sedang lemah, kalau kita butuh kekuatan, yang menjadi sumber kekuatan kita adalah siapa? Ngomong yang kenceng. Tuhan Yesus. Kalau kita sedang malas beribadah, roh kita sedang malas, roh kita sedang putus asa, kita harus minta pertolongan siapa? Ngomong yang kenceng, minta pertolongannya Tuhan Yesus. Betul banget, Victorious Kids semuanya hebat, betul banget. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan, Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan. Jadi di saat kita butuh kekuatan, di saat kita butuh sukacita, di saat kita butuh pertolongan, kita harus mencari Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Berdoa dan datang beribadah kepada Tuhan. Dan satu lagi apa? Baca firman Tuhan. Jadi nyendernya neng Gusti Yesus. Leaning on the Lord side. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus satu kali lagi yang paling meriah. Mari kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku,
oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yes, benar Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yes, benar Tuhan. Ubahkanlah setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama. Karena itu semua adalah kesia-siaan. Bentuklah setiap kami Tuhan menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hari lepas hari. Biarlah Tuhan Yesus lewat kebenaran firman Tuhan
yang boleh kami dengar hari ini Tuhan, itu boleh mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami tidak mau hidup sia-sia. Kami tidak mau Tuhan hidup kami tidak berguna. Tapi kami mau hidup kami dipakai sempurna. Kami mau hidup kami dipakai untuk menjadi berkat, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bebaskan setiap kami Tuhan dari keterikatan kami akan dosa-dosa kami. Lepaskan setiap kami Tuhan dari keterikatan kami Tuhan akan sikap kami yang buruk. Bebaskan setiap kami Tuhan dari keterikatan kami Tuhan, dari kebiasaan buruk, karakter buruk Tuhan, suka marah-marah, suka ngambek, tidak taat Tuhan. Bantu setiap kami Tuhan, lepaskan kami dari itu semua Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang berkenan, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau urapi Koko Frans yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Victorious Kid. Hai, apa kabar? Ketemu lagi. Wah, luar biasa ya. Hari ini tanggal berapa ya? Wah, hari ini udah tanggal 1 bulan 8 bulan Agustus. Wah, seneng banget kita udah mulai memasuki bulan Indonesia. 17 Agustus tahun 45. Artinya di bulan ini kita bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan kita. Yeay! Yes! Nah, berhubung di bulan ini masih dalam tema. Nah, kita sudah memasuki tema yang baru nih. Kita masuk ke tema bulan ini. Masih nyambung loh, relate sama ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Adik-adik udah tahu ya. Judul firman Tuhan Konferensi hari ini adalah, ada yang tahu? Silakan tulis di live chat, di komen silakan. Dan itu ada menjadi tema kita hari ini. Yes, silakan tulis. Covernya masih kasih waktu loh buat adik-adik tulis di live chat. Dan pastinya seru banget kalau live chatnya itu rame. Dan artinya adik-adik meresponi firman Tuhan dengan baik. Adik-adik ikut ibadah. Nanti leadersnya juga jadi tahu, oh si ini ikut ibadah. Oh ada double holy biasanya nih. Ada King, ada Nathan, ada Triple J, wow, terus ada siapa lagi ya yang biasa sering komen tuh, sering di live chat tuh, Nathan Immanuel sering, terus sama Nathan Lukas juga sering, King juga sering, Coveran masih inget loh. Wah, seru banget nih adik-adik ya. Oke, firman Tuhan hari ini, ya seperti yang ada di live chat nih, Coveran udah lihat nih di live chat nih. Ya banyak banget yang masuk nih, ya betul semua, betul, bagus. Jesus has set me free. Jesus has set me free. Apa sih artinya? Wah, pasti adik-adik bingung ya. Apa sih ini? Yuk kita sebutin sama-sama ya. Jesus has set me free. Sekali lagi ya. Jesus has set me free. Ya, kasih pakai gerakan ya. Jesus has set me free. Set me-nya begini, set me free. Yes. Ya. Artinya apa adik-adik? Artinya Tuhan Yesus telah membebaskanku. Wow, Tuhan Yesus membebaskan kita dari apa ya adik-adik ya? Kok dibilangnya Tuhan Yesus membebaskan kita ya? Emang kita kenapa? Apakah adik-adik ada yang badannya keikat? Nggak bisa gerak. Atau di pause. Seperti jadi tiang garam, nggak bisa bergerak, apa seperti itu? Atau ada yang kakinya mungkin keikat,
aduh kok Frans, kaki aku keiket nih, mau jalan nggak bisa, jadi nggak bisa jalan, jadi cuma bisa bisa loncat nih karena kaki diikat. Tapi nggak ada ya, semua nggak ada yang diikat kan? Coba ada yang diikat nggak? Kok Frans lihat ya? Oh nggak ada yang diikat. Terus Tuhan Yesus membebaskan kita kenapa? Emang kita kenapa adik-adik? Emang kita diikat sama apa? Bingung nggak adik-adik? Bingung nggak? Nggak usah bingung adik-adik. Tidak perlu bingung. Hari ini Kak Frans akan membantu menjelaskan kepada adik-adik. Dan adik-adik dengarkan dengan baik ya. Catat. Yang perlu dicatat ya. Oke, udah siapkan catatannya kan tadi? Udah siapkan catatannya, notes-nya. Catatannya notes Kak Frans, apalagi ya. Alkitabnya dan alat tulisnya. Yuk kita siap mulai mencatat ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus sudah dan sungguh-sungguh masih sampai hari ini membebaskan kita. Membebaskan kita dari apa? Tuhan Yesus membebaskan kita dari dosa dan keterikatan kita, adik-adik. Dari karakter kita dan karakter kita yang jelek nih, yang buruk, Tuhan Yesus membebaskan kita. Apa sih karakter yang jelek? Karakter yang buruk? Nah, Kak Frans akan jabarkan satu-satu ya. Siapa di sini yang masih suka marah-marah kalau dikasih tahu sama maminya, sama papanya, apa sih papa, mama, nggak usah deh mah, marah-marah malah lebih galak. Siapa coba yang di sini? Ayo, siapa nih? Catat ya. Siapa yang suka marah-marah? Coba dicatat. Pertanyaan yang pertama tuh marah-marah. Nanti kita buat ini ya. Setelah kita catat semuanya, kita cek apakah kita masih marah-marah atau kita masih melakukan karakter jelek apa nih yang masih ada di dalam hidup kita. Yang kedua, apakah adik-adik masih suka bohong? Bohong itu apa? Bohong itu dosa. Iya, bohong itu dosa adik-adik. Dan adik-adik harus tahu. Dan sudah tahu kok Frans yakin. Upah dosa ialah maut. Nah, siapa yang masih suka bohong? Catat nih, yang kedua, bohong. Yang ketiga, siapa yang masih suka tidak taat atau melawan sama papa mamanya? Ayo, siapa yang masih suka melawan sama papa mamanya? Catat ya. Siapa yang masih suka melawan? Atau di sini masih ada nggak adik-adik yang kalau main game atau nonton YouTube atau apalagi ya, main game, nonton YouTube, nonton lihat sosial media, Instagram, Facebook, lupa waktu. Wow. Atau zaman sekarang nonton film. Nih kalau mungkin anak-anak yang mulai gede nontonnya drama. Wah. Atau yang anak-anak kecil nonton misalnya Baby Bus. Wah, pokoknya Cocomelon. Nonton itu terus nggak mau udahan. Nonton terus, pokoknya terus-terusan tiap hari dari pagi sampai malam nonton terus sampai lupa waktu. Siapa? Ayo coba dicatat ya. Coba dicatat nih. Udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4 ya. Sudah 4. Nah, siapa juga atau yang suka nih sampai lupa berdoa sama baca firman Tuhan? Karena dia nonton film, karena dia nonton YouTube, karena dia apalagi ya, main game, lupa baca firman, lupa berdoa. Coba siapa? Coba dicatat lagi. Atau nih, siapa adik-adik yang masih suka berantem? Wah ya, itu main drum. Itu main drum, nggak boleh. Berantem, siapa yang suka berantem? Adik-adik siapa yang suka berantem? Atau ngomong kasar, ngomongnya jorok, ngomongnya kotor. Kebun binatang semua dikeluarin semua untuk ngatain temennya. Boleh nggak? Tidak boleh. Coba, siapa di sini yang masih suka seperti itu? Atau siapa yang suka pelit? Aduh, pelit. Kalau punya makanan atau minuman yang dibeliin sama mami atau daddy, nggak mau bagi adiknya, nggak mau bagi cecenya, nggak mau bagi kokonya, nggak mau bagi temennya. Udah biarin ini buat aku aja. Ini Kak Frans ada contoh minuman nih. Wah, Kak Frans ada susu. Udah, ini buat ini aja, buat aku aja. Aku nggak mau bagi yang lain. Karena aku suka banget. Rasa strawberry lagi, rasa kesukaan aku. Aku nggak mau bagi.
Aku cuma nggak mau bagi. Pelit itu namanya. Boleh nggak adik-adik pelit? Tidak boleh ya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk jadi anak-anak yang murah hati, suka memberi, suka berbagi. Jangan jadi pribadi yang pelit. Siapa lagi nih yang di sini masih suka iri hati? Waduh, ngeliat temennya, wah sepatunya bagus amat tuh dia. Waduh, aku sepatu aku udah lama. Nggak bagus. Tapi dia bagus. Iri hati itu namanya. Tidak boleh iri hati. Atau, wih, dia punya game baru. Aku mah gamenya ini mulu, mainannya ini mulu, bosen. Dia punya mainan baru tuh, mainannya bagus-bagus tuh. Mulai ngomong sama maminya, sama papanya. Sama papinya atau dedinya. Aku mau mainan kayak dia. Aku pengen. Boleh pengen, tapi jangan sampai timbul iri hati di dalam hati kita. Boleh pengen, kalau kita pengen sesuatu, kita berdoa sama Tuhan. Tapi jangan malah, dia mah bagus itu mainannya, aku nggak punya, nanti kesel gara-gara dia punya mainan bagus, aku nggak. Tidak boleh sampai kesel, tidak boleh iri hati ya adik-adik. Atau siapa yang suka gosip? Waduh, gosip siapa nih? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kamu nggak tahu ya? Sini aku kasih tahu. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Itu namanya gosip. Artinya membicarakan orang lain di belakangnya atau di tanpa sepengetahuan orang yang kita bicarakan. Boleh nggak seperti itu adik-adik? No, jangan ya. Atau siapa yang di sini malas beribadah? Aduh, malas ibadahnya online, malas. Masa kita ngeliatin TV aja? Tapi biar diliatin TV doang, liatin handphone doang. Tapi kan ada firman Tuhan. Ada pujian penyembahan yang dinaikkan. Ada sukacita di sana. Itulah ibadah. Dan jangan sampai karena ibadah kita online, malas. Mendingan tidur. Boleh nggak? Jangan malas beribadah karena ibadah itu sangat berguna. Atau siapa yang di sini sekolahnya malas? Sekolah online males banget nih kok. Aduh, bete banget sekolah. Aduh, males banget sekolah. Aduh, masa sekolah ngeliatin komputer aja dari pagi sampai siang. Ngeliatin komputer aja, sama komputer lihat-lihatan. Aku liatin komputer liatin aku. Tetap semangat, jangan malas. Banyak teman-teman kita nih yang nggak bisa sekolah loh adik-adik. Kita harus bersyukur kalau kita masih bisa bersekolah. Atau teman-teman di sini, adik-adik di sini, siapa yang suka nyontek, masih suka nyontek? Aduh, aku kalau nggak nyontek sayang kok. Aku udah 9 dari 10 soal, 9 aku jawab semua benar, pasti benar. Tapi 1, kalau aku nggak nyontek, nilai aku ntar nggak full, nilainya nggak 100, nilainya cuma 85 atau 90. Kok Frank kasih tahu ya, lebih baik nilai 90 atau bahkan nilai 80 tapi murni hasil usaha kita sendiri daripada kita nyontek. Karena apa? Nyontek itu mencuri loh. Boleh nggak mencuri? Kita mencuri jawaban teman kita atau kita mencuri jawaban dari buku. Tidak boleh, kita harus belajar. Berusaha kita pelajari dengan baik. Soal-soal yang dikasih, pelajaran yang sudah kita diberikan sama guru-gurunya di sekolah, pelajari dengan baik. Dan Ko Frans yakin anak-anak Victorious Kids adalah anak-anak yang pintar. Dan apalagi disertai sama Tuhan. Disertai sama Tuhan jadi anak-anak yang luar biasa. Pasti bisa mengerjakan dengan baik tanpa perlu nyontek. Dan masih banyak lagi hal-hal yang karakter buruk, dosa yang mungkin Ko Frans nggak bisa sebutkan satu-satu di sini. Tapi Ko Frans mau adik-adik Victorious Kids di sini lepas dari itu semua. Karena apa? Tuhan Yesus sudah membebaskan kita. Tadi apa aja tuh? Ada yang marah, ada yang apa lagi? Berantem, ada yang lupa waktu, ada pokoknya iri hati, banyak sekali. Itu nanti kita lihat dari catatan kita, jangan lagi kita lakukan, tapi kita bertobat. Karena apa? Tuhan Yesus sudah melepaskan kita, sudah membebaskan kita dari segala dosa. Bulan lalu kita udah belajar nih untuk jadi anak-anak yang taat. Siapa yang jadi anak yang taat? T-A-A-T, taat. Bener kan ya? Kita udah belajar jadi anak-anak yang taat untuk hidup
di dalam kehendak Tuhan dan tidak hidup di dalam dosa. Tuhan Yesus mau kita merdeka dari dosa. Tuhan Yesus pengennya kita semua merdeka. Seperti bangsa Indonesia yang sudah merdeka, Tuhan Yesus juga mau kita merdeka dari dosa-dosa kita, dari karakter kita yang buruk, dari kebiasaan kita yang jelek. Tuhan Yesus mau kita berubah. Apa kebiasaan jelek kita? Kita tinggalkan semua. Jangan pernah masih hidup atau tinggal di dalam dosa kita. Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Dia menebus dosa kita. Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. So, hari ini adik-adik jangan lagi simpen itu dosa. Buang semua dosanya. Lepaskan semua karena dosanya sudah dihapuskan sama Tuhan Yesus dan kita sudah dibebaskan. Dosa siapa aja yang telah ditebus sama Tuhan Yesus? Dosa kita semua adik-adik. Dosa kita semua, dosanya adik-adik, dosanya Kofrans, dosanya Cisisi, dosanya Tante Mecen, dosanya Ci Herliati, dosanya Cici Diana, semua sudah dihapuskan sama Tuhan Yesus lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi manusia, namanya kita, manusia, mungkin kita bisa jatuh dalam dosa. Kita nggak sengaja atau kita lupa, kita bahkan nggak sadar gitu ya. Kita jadi orang yang pelit misalnya. Tapi pada saat kita jatuh, cepat bangkit. Cepat bangun. Jangan tinggal di dalam dosa. Jangan tinggal di dalam dosa. Jangan hidup di dalam dosa. Ibaratnya nih ya adik-adik ya. Adik-adik jalan, nih ya lagi jalan ceritanya. Kecebur di got. Oh, nggak sengaja. Hilang. Wah, ada lagi. Kecebur di got. Nah, pada saat adik-adik kecebur di got, nah, adik-adik langsung bangun apa cuman, wah enak nih di got. Wangi airnya, seger. Daripada panas-panas di jalanan mendingan di dalam got. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Karena adik-adik nggak mau dong tinggal di dalam hal yang jorok, hal yang kotor, di dalam lingkungan yang penuh sampah. Biasanya kan got gitu ya, selokan airnya kotor, hitam, bau, jorok. Dan kita nggak mau tinggal di dalam situ. Sama seperti dosa adik-adik. Jangan tinggal di dalam dosa. Mungkin kita bisa sesekali jatuh. Karena namanya kita manusia. Mungkin bisa jatuh. Tapi jangan hidup di dalamnya. Jangan terus-terusan enak di dalam. Tapi langsung bangkit, langsung bangun, langsung berdiri lagi. Dan kita tinggalkan dosa itu. Perhatikan kata-kata Kofran ini. Jangan tinggal di dalam dosa, tapi tinggalkan dosa. Sekali lagi, kita ngomong sama-sama ya. Kita katakan sama-sama ya. Jangan tinggal di dalam dosa, tapi tinggalkan dosa. Sekali lagi, Conference dengar dari sini. Coba sampai Conference kedengeran pokoknya. Ayo. Jangan tinggal di dalam dosa, tapi tinggalkan dosa. Wah, luar biasa. Ya, kita yang tadinya nyontek, jangan nyontek lagi. Roh Kudus akan memberikan kita peringatan. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Hai, anakku, jangan nyontek. Hai, anakku, jangan mencuri. Hai, anakku, please, jangan lakukan dosa. Please, jangan lawan papa mama. Taat sama papa mama. Itu Roh Kudus yang akan mengingatkan kita dengan lembut. Dia akan mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau kita sampai jatuh ke dalam dosa, yuk cepat bangkit. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus udah memberikan nyawanya buat kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus gak mau kita sampai hidup di dalam dosa, akhirnya kita hidup di dalam neraka. Makanya Tuhan Yesus sampai rela. Dia itu kan anak raja. Raja di atas segala raja. Kalau dibilang sekarang nih, sultan. Anaknya sultan di atas segala sultan. Dia harusnya hidupnya tuh enak. Bayangin adik-adik, di surga itu ya, katanya nih dari firman Tuhan dibilang, itu emas itu aja tuh cuman buat diinjek-injek, lantainya dari emas. Jadi betapa mewahnya, betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya surga itu. Tapi Tuhan Yesus rela turun ke dunia. Tuhan Yesus lahir di mana?
Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Demi apa? Demi dia menyelamatkan kita. Dia jadi manusia. Dia lahir di kandang domba. Dia hidup di sana sampai dia mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua. Jadi, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, menebus dosa kita. Jangan tinggal di dalam dosa, tapi tinggalkan dosa. Jesus has set me free. He has set me free. Anak-anak, adik-adikku semua, yuk kita tinggalkan, kita lepaskan dosa apapun yang mengikat kita semua. Conference nggak tahu, leaders di sini mungkin nggak tahu apa yang mengikat dosa kita, dosa apa yang mengikat kita sampai hari ini, yang kita belum bisa lepasin. Tapi adik-adik semua tahu, akui dosa itu di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Dia setia dan adil. Pada saat kita datang mengaku dosa kita, Dia setia dan adil, dan Dia akan mengampuni dosa kita. Jangan pernah kembali kepada kebiasaan lama. Jangan pernah kembali kepada dosa kita yang lama. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk semua kita buang. Karakter-karakter kita yang jelek kita buang semua. Jangan tinggal di dalam dosa, tapi tinggalkan dosa. Jangan nyaman sama karakter-karakter buruk kita. Conference punya kesaksian ya. Conference punya kesaksian. Lagi kemarin hari Rabu, ceritanya Cici Sisi tuh ada belanja. Bukan belanja sih. Cici Sisi beli lampu karena sterilizer buat botol susu anak-anak di rumah Conference rusak karena lampunya. Nah, singkat cerita pada saat beli lampu itu lewat online Tokopedia, drivernya pick up, ceritanya seperti itu. Di aplikasi driver sudah pick up dan diantarlah ke rumah Conference. Tapi adik-adik tahu, yang diantar ke rumah Conference, yang dipesan apa tadi? Lampu. Yang datang apa? Bakso, kimchi, terus pokoknya makanan-makanan basah gitu, bakso-baksoan, pokoknya ada bakso salmon, bakso sapi, bakso ikan, bakso keju, kimchi, pokoknya banyak. Makanannya banyak. Banyak sekali gitu. Nah, ini Conference lampirkan fotonya. Nah, itu dia. Makanannya banyak sekali. Nah, tapi pada saat datang, Conference bingung. Kayaknya nggak pesan beginian deh. Atau siapa ya? Ada yang ngirim, mungkin adik-adik Victorious Kids ngirim mungkin gitu. Atau mungkin siapa ya yang kirim ke rumah Conference makanan sebegini banyak. Tapi Conference lihat dan Conference cek dari Gojeknya gitu. Driver Gojeknya ini Conference cek dari aplikasinya, dia harusnya ngambilnya lampu di tempat Conference beli lampu itu, tapi datangnya ini makanannya banyak sekali. Jadi wah, dan Conference konfirmasi ke tokonya. Conference ada konfirmasi ke tokonya. Tokonya bilang, "Ya Bu," kata Cici kan yang konfirmasi. "Ya, ini barangnya belum diambil Bu," katanya. "Barang Ibu masih di sini, belum diambil, masih ada di tempat kami," katanya. Loh, kok ini? Tapi memang di Tokopedia sudah selesai. Ini yang juga saya bingung gitu kan. Oke lah, ya udah, singkat cerita, Conference telepon ke Conference pikir ini pasti salah nih. Dan benar, karena di alamatnya si toko penjual itu ditulis masuk dari sebelah Korean Mart Mugunghwa namanya, Mugunghwa Pluit. Oke. Dari situ, wah, jangan-jangan ini dari Korean Mart supermarket Mugunghwa dikirim, di bapak Gojeknya salah ambil. Nah, oleh karena itu Conference telepon, Conference tanya, "Maaf Bu, apakah ini ada salah pengiriman? Ini soalnya ada ini, apakah coba tolong dicek apakah ada pengiriman yang salah?" Nah, tapi si pihak Mugunghwa ini masih belum sadar, artinya belum tahu gitu. Dan ya udah, akhirnya nanti dihubungi Pak. Oke, Conference tunggu selang 5-10 menit, akhirnya pihak Mugunghwa menghubungi Conference. "Iya Pak, tadi kami ada kesalahan, salah pick up jadinya pada saat diambil sama Bapak Gojek. Yang harusnya dikirim untuk orang lain, dikirim untuk Conference." Dan sebetulnya pihak supermarket ini tidak bisa mencari kemana barang itu hilang. Maksudnya kemana barang itu dikirim, karena dia sudah anggap hilang sebetulnya. Tapi karena
sebetulnya, dan ada pemikiran mungkin, wah udah kalau gitu ini gratis buat Conference. Bener nggak? Orang kita nggak salah, kita dikirimin, bukan salah kita, salah babang Gojek gitu kan. Tapi Conference tidak mau melakukan seperti itu. Pada saat itu Roh Kudus mengingatkan, jangan ambil. Tapi memang Conference tidak mau ambil sih. Conference tapi harus berusaha untuk bisa mengembalikan. Nah, disitulah pada saat mau mengembalikan kita harusnya, aduh gimana nih caranya ya? Tapi Tuhan kasih hikmat. Oke, hubungi toko ini, minta karyawannya datang untuk dia ambil sendiri barangnya, supaya jangan sampai, kan Gojeknya sudah tidak diaplikasi dan tidak bisa di-track, jadi daripada nanti barangnya tidak kembali kepada supermarketnya, lebih baik minta pihak supermarketnya ambil ke rumah Conference. Dan Conference harus ambil lampunya itu. Kalau Conference pakai Gojek lagi kan bayar lagi. Akhirnya Conference bilang ke Cici, udah nanti Conference saja yang ambil. Yuk kita sama-sama kita datang ke sono, kita ambil lampunya, daripada bayar Gojek lagi, mendingan kita yang jalan sendiri ke sana. Tadinya free ongkir adik-adik, bebas gak biaya kirim, tapi karena kita mau melakukan kebenaran, kita ya udah, kita nggak apa-apa, kita nggak kita rugi gitu, maksudnya tidak harusnya gratis jadi bayar gitu, ya udah tidak apa-apa, nggak apa-apa, kita tetap ini, kita tetap lakukan, kita tetap taat. Firman Tuhan, Roh Kudus ingetin, ayo kembalikan, ayo usahakan untuk ini barang ini supaya kembali kepada pihak supermarketnya. Nah, dari kejadian ini, dan pada saat hari itu Cici lagi memberikan materi ini ke Conference, dan Conference kok relate gitu ya, kok nyambung sama firman Tuhan yang akan Conference bawakan hari ini. Nah, dari sini Conference belajar untuk taat sama Roh Kudus. Roh Kudus ingetin kita, yang bukan milik kita jangan kita ambil. Bahkan kita harus berusaha untuk bisa mengembalikannya. Bagaimana caranya? Kita usahakan supaya kembalikan, dan Roh Kudus yang menolong kita. Nah adik-adik, hari ini kebiasaan buruk apa atau dosa apa yang masih mengikat adik-adik semua? Ayo kita datang kepada Tuhan, kita bawa dosa itu ke hadapan Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Karena firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9, kita buka ya. Firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita baca sekali lagi ya, ini akan menjadi ayat hafalan kita adik-adik. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia-nya di sini huruf besar ya, berarti Ia itu adalah Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin untuk firman Tuhan, dan Conference akan ajak adik-adik berdoa. Yuk kita bawa segala ikatan yang mengikat dosa kita, yang mengikat hidup kita, dosa yang mengikat hidup kita, kebiasaan buruk yang mengikat hidup kita, karakter-karakter buruk yang tadi mengikat hidup kita, kita datang ke hadapan Tuhan, kita bawa itu semua, kita minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan akan dan telah membebaskan kita dari segala dosa. Jesus has set me free. Yuk, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur kalau kami sudah dibebaskan dari segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan, kami bawa Tuhan segala dosa-dosa kami yang mengikat. Adik-adik boleh sebutkan apa yang mengikat hidup adik-adik, dosa apa yang mengikat hidup adik-adik, kebiasaan buruk apa, karakter jelek apa yang mengikat diri adik-adik, kita bawa ke hadapan Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan untuk bisa melepaskan kami semua dari segala dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you adik-adik. Jangan lupa ayat hafalannya dan catatannya dikirimkan ke leadersnya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.
Wow, firman Tuhannya luar biasa sekali. Siapa yang merasa diberkati? Yang diberkati firman Tuhan, ayo tepuk tangan. Yang diberkati firman Tuhan, tepuk tangan. Ya, Cici aja merasa diberkati loh. Dan guru-guru Victorious Kids yang lain juga merasa diberkati. Oke, mulai saat ini kita mau apa? Hidup berkenan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi anak hebat. Jadi anak luar biasa. Jadi Victorious Kids. Anak-anak yang berkemenangan. Victorious Kids, peace and joy. Victorious Kids, peace and joy. Luar biasa. Oh ya adik-adik, Cici kembali mau mengingatkan untuk persembahan jangan lupa menyertakan kode unik di belakangnya ya. Kode uniknya angkanya berapa? 8. Biar setiap kita boleh saling memberkati satu sama lain. Ayo kita mau menaikkan pujian kita lagi untuk Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Simpan semua Alkitab alat tulisnya. Dan juga simpan apa tadi ya, notesnya. Kita mau taruh dulu, kita mau bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian kita lagi untuk Tuhan. Biar pujian ini mengingatkan setiap kita ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, puji tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, puji tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, puji tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, setiap hari kita harus selalu apa? Baca firman Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan ya. Jadikan itu sebagai lifestyle kita, sebagai gaya hidup kita. Oke, Victorious Kids? Oke dong. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Ayo kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Aduh, Cici saking ininya keribet deh. Kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita lewat ibadah hari ini. Ayo semuanya kita tetap dalam posisi berdiri ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami telah diberkati lewat ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami. Ajar kepada kami Tuhan, agar kami bisa taat, kami bisa dengar-dengaran, dan kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami.
Tuhan Yesus, berkatilah kami dengan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, dan juga kecerdasan. Tuhan Yesus sendiri yang menyertai kami juga di dalam sekolah online kami. Agar kami bisa fokus, bisa sungguh-sungguh pada saat kami mengikuti pelajaran online. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati kehidupan, keuangan, kebutuhan papa, mama, dan keluarga kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati setiap pekerjaan dan aktivitas papa dan mama kami. Kami juga mau berdoa untuk seluruh guru-guru Victorious Kids. Biarlah Tuhan Yesus memberkati guru-guru Victorious Kids. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan agar bisa mengajarkan firman Tuhan kepada setiap kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memulihkan bangsa ini sehingga kehidupan bangsa ini bisa kembali normal seperti sedia kala. Agar bangsa dan negara ini bisa tetap kuat dan bertahan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus mendengar dan menjawab setiap doa kami. Sekarang kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan karena kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dimanapun engkau berada, teruslah menjadi berkat. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan semakin naik dan tidak akan menjadi turun. Kita sambut berkat Tuhan, kita mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, see you next week, God bless. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.